Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang cantik dan soleha, kita bertemu lagi dengan Daring BK. Sebelum materi kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, materi BK pada pagi hari ini adalah tentang hubungan sosial sesuai kaidah agama. Dalam materi hubungan sosial sesuai kaidah agama, pada dasarnya setiap manusia dalam hubungan sosial akan berinteraksi dengan orang lain dan dengan masyarakat. Seorang remaja memerlukan tuntunan kaidah agama untuk menjaganya dari pengaruh negatif pergaulan. Ini berarti bahwa setiap manusia, baik itu anak-anak, remaja atau dewasa, dalam berinteraksi akan berhubungan dengan orang lain. Dan untuk menjaga dalam interaksi itu, kaidah agama sangat diperlukan. Dalam hubungan sosial, agama dapat menuntun remaja untuk keluar dari masalah dan memberi pegangan untuk menuju masa depan yang positif. Di sini dapat diartikan bahwa setiap remaja yang berhubungan dengan temannya atau dengan sesamanya kadang-kadang bisa terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Dan untuk mencegah itu adalah agama yang sangat diperlukan. Norma-norma agamalah yang bisa menuntun remaja itu untuk keluar dari masalah atau bahkan menghindari dari masalah yang negatif. Anak-anakku, dalam materi hubungan sosial sesuai kaidah agama ini akan ada dua subtema yang akan Bunia terangkan. Yang pertama yaitu tentang hubungan interaksi manusia dalam kaidah sosial dan agama terhadap kehidupan bermasyarakat. Dan subtema yang kedua yaitu pengaruh agama terhadap kehidupan remaja. Untuk yang pertama ini akan Bunia terangkan dulu tentang subtema hubungan interaksi manusia dalam kaidah sosial dan agama terhadap kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu pengertian tentang interaksi manusia. Interaksi manusia yaitu hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan kelompok dan antar kelompok. Yang kedua, pengertian tentang kaidah sosial. Kaidah sosial adalah aturan atau tata tertib dalam masyarakat yang dipergunakan sebagai pedoman dalam mengatasi masalah-masalah sosial, mengintral penyimpangan sosial, serta fenomena sosial yang melanggar dari keteraturan sosial yang ada. Yang ketiga yaitu pengertian kaidah agama. Pengertiannya adalah aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersumber dari kitab suci agama dan akan selalu mengikat para pengikutnya dan tidak mudah bagi mereka untuk melanggar larangan agama. Anak-anak, setelah Bunia bahas tentang pengertian tentang interaksi manusia, kaidah sosial, dan kaidah agama. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah memang ada hubungannya antara interaksi manusia dalam kaidah sosial dan kaidah agama terhadap kehidupan kita bermasyarakat? Jawabannya ya, memang ada hubungannya, yaitu satu, hubungan sosial atau kehidupan bermasyarakat dalam pandangan sosial
etika dan agama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hubungan yang kedua yaitu setiap agama mengajarkan agar antara sesama manusia saling bersaudara dan mencintai satu sama lain. Dalam artian, agama apapun akan mengajarkan kepada umatnya atau pengikutnya untuk saling bersaudara, saling mencintai, saling membantu, saling menghargai satu sama lain. Hubungan yang ketiga yaitu segala hal yang merusak pergaulan harus dihindari. Kalian tahu pergaulan yang harus dihindari itu seperti apa? Bunya sudah yakin kalian pasti sudah paham. Yang keempat, setiap orang wajib bergaul dengan baik terhadap sesama anggota masyarakat dan lingkungannya. Kita sebagai manusia sosial harus bisa hidup bermasyarakat dengan lingkungan kita, baik itu lingkungan terkecil yaitu keluarga ataupun lingkungan yang lebih besar adalah masyarakat sekitar kita. Anak-anakku, penjelasan berikutnya yang tidak kalah penting adalah hal-hal yang perlu dijaga dalam pergaulan. Dalam masa remaja kalian yang masa transisi, masa mencari teman, ada beberapa hal yang harus kalian jaga. Yang pertama yaitu berkata jujur, tidak menipu, dan tidak mengingkari janji. Usahakan anak-anak, poin 1 itu 4 hal itu kalian lakukan. Saya yakin jika itu kalian lakukan, kalian akan mendapatkan teman yang banyak dan kalian akan selalu dipercaya oleh teman-teman kalian. Yang kedua, tidak melanggar hak dan kewajiban orang lain serta tidak mengganggu kepentingan orang lain. Di sini hanya Bunia tekankan bahwa saya tahu remaja kadang rasa ingin tahunya tinggi, ingin tahu kehidupan temannya, ingin tahu permasalahan temannya, tapi ingat, ada batas-batas yang harus kalian ketahui bahwa setiap manusia, setiap orang punya hak privasi yang tidak bisa atau tidak boleh kalian langgar, yaitu berupa hak dan kewajiban. Setiap manusia mendapatkan hak dan kewajibannya, serta kalian tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain. Kalau ada teman yang tidak mau cerita, ya tidak usah dipaksa. Kita hanya bisa membantu jika orang tersebut memang menginginkan untuk dibantu. Hal yang ketiga yang perlu dijaga dalam pergaulan adalah ramah tamah, murah senyum, dan lemah lembut terhadap siapapun. Ramah tamah, murah senyum, dan lemah lembut. Saya yakin ini bisa kalian lakukan, apalagi kalian adalah perempuan. Ramah tamah dalam perilaku kita harus sopan, tidak gerusa-gerusu seperti preman. Murah senyum, dengan siapapun, terutama yang kita kenal, kita berusaha untuk tersenyum. Bukan senyum-senyum di pinggir jalan loh ya nak ya, tapi kita tersenyum dengan orang yang kita kenal. Yang ketiga, lemah lembut. Lemah lembut ini juga bisa dari perkataan atau perbuatan kita. Itu dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar terhadap teman atau siapapun. Hal yang keempat yaitu tidak menyakiti orang lain dengan kata dan perbuatan. Nah, ada pepatah mulutmu adalah harimaumu. Nah, itu bisa kita jadikan pandangan untuk poin yang keempat ini. Jadi, kalau kita mau berkata-kata harus kita pikirkan dahulu. Jangan asal kita berkata tapi nanti akhirnya menyakiti orang lain ya. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita berupa perkataan harus kita pikirkan apakah itu menyakiti orang lain atau
Tidak, begitu juga dengan perbuatan kita. Harus kita pikirkan sebelum kita melangkah, apakah itu akan menyakiti orang lain atau tidak. Yang ketiga yaitu pengertian kaidah agama. Pengertiannya adalah aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang bersumber dari kitab suci agama dan akan selalu mengikat para pengikutnya, dan tidak mudah bagi mereka untuk melanggar larangan agama. Pengaruh yang kedua yaitu salah satu dampak perilaku remaja yang tidak terkontrol adalah adanya seks bebas. Namun, bagi remaja yang pandangan keagamaannya yang kuat, cenderung untuk tidak melakukan hubungan seks daripada remaja yang kurang religius. Di sini Bunia menjelaskan bahwa remaja yang mempunyai dasar agama yang kuat, yang dari kecil sudah ditanamkan moral agama, akan di masa remajanya terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Salah satunya yaitu adalah yang marak-maraknya di remaja adalah seks bebas, hubungan seks bebas. Padahal dalam agama kita seks bebas itu adalah sangat-sangat dilarang. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak remaja-remaja kita yang melakukan itu. Itu karena mereka tidak mempunyai dasar agama yang kuat, yang dari kecilnya tidak dibekali agama yang kuat, sehingga mereka bisa terjerumus yang hal-hal yang negatif. Tapi berbeda dengan remaja yang religius, yang selalu berpedoman pada agama, pada Al-Quran, pasti akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Pengaruh yang selanjutnya yaitu mayoritas sistem kepercayaan agama mengandung larangan penggunaan narkoba, pergaulan bebas, kekerasan, dan mencuri. Penjelasannya, setiap agama yang ada di Indonesia ini, saya yakin pasti melarang umatnya untuk menggunakan narkoba, untuk melakukan pergaulan bebas, melarang untuk kekerasan, dan melarang untuk mencuri. Apalagi pada agama kita, yaitu agama Islam, sangat mengharamkan penggunaan narkoba, pergaulan bebas, kekerasan, dan mencuri. Anak-anakku, penjelasan berikutnya yang tidak kalah penting adalah hal-hal yang perlu dijaga dalam pergaulan. Dalam masa remaja kalian yang masa transisi, masa mencari teman, ada beberapa hal yang harus kalian jaga. Yang pertama yaitu berkata jujur, tidak menipu, dan tidak mengingkari janji. Usahakan anak-anak, poin 1 itu, 4 hal itu kalian lakukan. Saya yakin jika itu kalian lakukan, kalian akan mendapatkan teman yang banyak, dan kalian akan selalu dipercaya oleh teman-teman kalian. Yang kedua, tidak melanggar hak dan kewajiban orang lain, serta tidak mengganggu kepentingan orang lain. Di sini hanya Bunia tekankan bahwa saya tahu remaja kadang rasa ingin tahunya tinggi, ingin tahu kehidupan temannya, ingin tahu permasalahan temannya. Tapi ingat,
ada batas-batas yang harus kalian ketahui bahwa anakku, untuk submateri yang terakhir yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan, antara lain 1. Memelihara nilai-nilai susila dan kesopanan dalam diri. Dalam artian di sini adalah apa yang kalian lakukan, perilaku kalian akan dinilai oleh masyarakat. Nilai-nilai susila di sini adalah nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga. Artinya, apapun yang akan kalian lakukan harus melihat apakah itu baik untuk dirimu dan untuk keluarga kamu. Hal yang ketiga yaitu anak laki-laki hendaknya dapat menempatkan diri sebagai pelindung terhadap anak perempuan. Ini bukan berarti anak perempuan harus dibawa laki-laki, harus takut dengan laki-laki. Tidak. Perempuan dan laki-laki itu seimbang, tapi dalam agama kita, kodrat seorang perempuan itu ada di bawah laki-laki. Bukan berarti perempuan ditindas laki-laki, tidak nak nggih. Bahwa laki-laki itu diciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pelindung perempuan. Yang keempat, memberikan batasan-batasan diri terhadap teman lawan jenis. Ini penting. Anak-anakku yang perempuan yang cantik-cantik, yang soleha, kalau berteman dengan lawan jenis harus ada batasannya. Apalagi kalian adalah muslimah, harus ada tahu itu muhrim kalian atau bukan. Jadi harus tahu batasannya sejauh mana kalian bergaul dengan lawan jenis. Baiklah anak-anakku, itu tadi penjelasan Bunia tentang materi hubungan sosial sesuai kaidah agama. Bunia harap kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa melaksanakan apa yang Bunia jelaskan dalam materi kita kali ini. Demikian anak-anak, sekian dan Bunia ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.